guys, kembali bertemu dengan Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Kali ini saya akan membahas satu tema yang menarik dan juga sering ditanyakan di masyarakat mengenai penyakit pada katup jantung. Apa yang dimaksud dengan penyakit katup jantung? Jadi jantung kita memiliki organ katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah untuk memisahkan ruang yang ada di dalam jantung, yaitu bilik kiri dan kanan, serta juga ada serambi kiri dan kanan. Katup yang memisahkan serambi kanan dengan bilik kanan adalah katup trikuspid, sedangkan katup yang memisahkan serambi kiri dengan bilik kiri adalah katup mitral. Selain katup yang memisahkan ruangan, terdapat juga katup yang berfungsi untuk memisahkan antara bilik kiri dengan pembuluh darah besar, yaitu katup aorta. Lalu juga ada katup yang memisahkan bilik kanan dengan paru-paru, yaitu katup pulmonal. Katup-katup ini bekerja secara bersamaan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung untuk proses oksigenasi di paru-paru. Pada kelainan katup jantung terbagi dalam dua tipe. Yang pertama, ketika katup jantung terjadi penebalan yang menyebabkan katupnya tidak dapat membuka secara maksimal, sehingga celah antara ruang menjadi sempit atau bisa kita sebut sebagai katup stenosis. Yang kedua, ketika katup jantung tidak dapat menutup secara keseluruhan yang menyebabkan aliran darah dapat kembali ke ruang jantung, atau istilah umum dikatakan katup bocor. Dalam istilah medis disebut katup insufisiensi atau regurgitasi. Penyakit katup jantung dapat juga didapatkan dari bawaan lahir atau kongenital. Ini terjadi akibat adanya gangguan proses pembentukan jantung di dalam rahim. Kelainan ini dapat terjadi sendiri ataupun dapat bersamaan dengan penyakit jantung bawaan, misalnya seperti ASD, atrial septal defect, yang merupakan suatu keadaan adanya lubang pada dinding yang memisahkan serambi kiri dan serambi kanan, dan VSD atau ventricle septal defect yang merupakan adanya lubang pada dinding yang memisahkan bilik kiri dan kanan. Penyakit katup jantung juga ada yang didapat, misalnya pada keadaan penyakit jantung rematik yang biasanya terjadi pada usia sekolah atau sekitar di bawah 12 tahun. Akibat adanya infeksi di tenggorokan oleh kuman Streptococcus beta hemolyticus yang tidak terobati, sehingga kuman tersebut dapat menyerang katup jantung yang menyebabkan katup jantung menjadi rusak dan kaku. Penyakit katup jantung akibat usia juga dapat terjadi, atau istilah medisnya penyakit katup jantung degeneratif yang disebabkan karena berlanjutnya usia. Nah, apa saja sih gejala dari penyakit katup jantung? Kini gejala yang muncul sebenarnya tergantung dari katup mana yang bermasalah. Umumnya gejala dapat berupa adanya sesak nafas, nyeri dada, anggina, bengkak pada tangan atau kaki yang hingga menyebabkan kenaikan berat badan, batuk, dan cepat lelah. Jika yang bermasalah adalah katup mitral atau katup sebelah kiri, maka akan timbul bendungan pada jantung sebelah kiri, sehingga akan terjadi aliran balik ke paru-paru yang akan menimbulkan gejala seperti sesak napas pada malam hari, nyeri dada terutama pada saat aktivitas, dan jantung berdebar. Jika yang bermasalah ada katup trikuspid, akan adanya timbul bendungan pada jantung sebelah kanan yang menyebabkan terjadinya aliran balik dari jantung ke seluruh tubuh, sehingga akan menimbulkan gejala seperti adanya akumulasi cairan pada rongga perut atau yang disebut asites, dapat juga pembengkakan pada tungkai atau dapat disebut edema tungkai, serta pembesaran pada liver, limpa atau yang disebut hepatosplenomegali. Untuk mendiagnosa dari penyakit katup jantung, selain keluhan dari yang disebutkan di atas, umumnya dapat dilakukan pemeriksaan ehokardiografi, yang dimana pemeriksaan ini dapat melihat pergerakan jantung, ukuran katup dan ruangan jantung, dan juga aliran darah yang melewati jantung. Ada juga beberapa pemeriksaan lain untuk mendiagnosis penyakit katup jantung, misalnya seperti elektrokardiografi (EKG) untuk mengetahui aktivitas listrik jantung, mendeteksi pembesaran ruang jantung dan gangguan irama jantung. Foto ronsen dada untuk melihat apakah gangguan pada katup jantung telah berdampak pada paru-paru atau menyebabkan pembesaran jantung. EKG treadmill untuk melihat apakah gejala penyakit katup jantung memburuk saat pasien melakukan aktivitas fisik, misalnya berjalan di treadmill. Kateterisi jantung untuk melihat pembuluh darah koroner secara rinci dan mengukur tekanan rongga jantung.
lakukan MRI jantung untuk melihat gambaran jantung dan katupnya serta secara rinci, serta untuk mengetahui tingkat keparahan dari penyakit katup jantung. Untuk operasi, nah setelah pasien terdiagnosa penyakit katup jantung, apakah harus selalu lakukan tindakan operasi? Rata-rata kelainan pada katup jantung perlu dilakukan tindakan operasi, tetapi ada kelainan di mana jika penyakit katup jantungnya masih dalam tahap awal, tidak ada gejala, itu belum memerlukan tindakan operasi. Hanya perlu observasi setahun sekali. Jika sudah bergejala, mengganggu kualitas hidup pasien, menghambat pasien untuk beraktivitas, baru perlu dilakukan tindakan operasi sebelum kondisi jantungnya memburuk. Untuk operasi katup jantung ada dua hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah diperbaiki katupnya atau yang disebut valve repair, dan yang kedua adalah diganti katup jantungnya atau disebut valve replacement. Nah, tindakan-tindakan ini merupakan suatu tindakan invasif, artinya suatu proses pembedahan pada rongga dada untuk dapat akses ke jantung pasien. Tetapi ada juga tindakan yang tidak perlu proses pembedahan, yaitu transcatheter valve repairment, yaitu proses perbaikan dari katup jantung menggunakan lubang kecil sekitar 6 mm nanti akan disambungkan ke kamera, tetapi tindakan biasanya hanya dilakukan pada satu katup yang bermasalah, misalnya hanya pada katup mitral ataupun katup aorta. Katup yang digantikan dapat berupa katup biologis atau katup mekanikal. Untuk katup yang mekanikal, keuntungannya adalah memiliki durabilitas sampai 20-30 tahun dan lebih direkomendasikan pada pasien usia di bawah 60 tahun. Tetapi kekurangannya adalah pasien memerlukan obat pengencer darah seumur hidup. Sedangkan untuk yang katup biologis, ini merupakan katup yang diambil dari jaringan hewan. Pemakaian katup biologis tidak perlu memerlukan obat pengencer darah, tetapi durabilitasnya hanya 6-10 tahun. Nah, saya pada saat ini akan membicarakan contoh kasus. Jadi beberapa hari yang lalu kami dari tim bedah torak dan kardiovaskular mendapatkan kasus, yaitu seorang wanita berusia 69 tahun datang dengan keluhan sesak sejak 2 bulan yang lalu, disertai adanya bengkak pada kedua tungkai 1 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan fisik pasien ditemukan adanya suara jantung bermer sistolik pada katup jantung. Dari keluhan dan pemeriksaan fisik pasien, kami mencurigai mungkin adanya kelainan pada katup jantung pasien, sehingga kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan ehokardiografi dan ditemukan adanya pemeriksaan pada bilik jantung atau hipertrofi bilik kiri, penebalan pada 3 katup jantung yaitu katup mitral, katup aorta, dan trikuspid. Hal ini menyebab adanya regurgitasi. Maka dari itu kami dari Badan Bedah Torak Kardiovaskular memutuskan untuk melakukan tindakan bedah berupa mitral dan aortic valve replacement, dan juga ada repair daripada katup trikuspid. Berikut akan saya tampilkan video operasinya. Ya, video tadi merupakan proses penggantian katup jantung pasien. Operasi berjalan dengan lancar, durasi kurang lebih 4 jam. Setelah operasi kami tetap memantau beberapa menit untuk melihat apakah terjadi perdarahan atau tidak. Pada saat sudah aman, pasien dipindahkan ke ICU untuk terus dipantau tanda-tanda vitalnya. Lalu kami langsung mengabari keluarga pasien tentang bagaimana hasil operasinya. Jadi operasinya tadi kita menggunakan katup bioprotese, ya, yang terbuat dari perikat bovine, ya. Jadi memang karena usianya sudah di atas 60 tahun.
Ya, jadi sudah mengerti kira-kira guys mengenai katup jantung, gejala, diagnosis, dan operasi yang dilakukan. Semoga bermanfaat dan jangan takut untuk memeriksakan diri karena penyakit ini dapat diobati dan hasilnya sangat baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, olahraga yang teratur, makan yang sehat, dan prokes. Salam sehat.